Hai, dari salam kenal dari Bali. Salut banget deh gimana cara ngurusin badannya, kok cepet ya. Nah, ntar lagi saya akan kasih secretnya, secretnya gimana caranya nurunin berat badan. Tapi juga gimana sih caranya, utamanya itu adalah gimana cara memunculkan niat itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain, atau mungkin kayak disuruh-suruh sama orang lain, kurusin badan dong, tapi bukan. Tapi kita mulai dari diri sendiri. Gimana caranya biar kita itu mulai, pokoknya besok itu aku harus olahraga, atau enggak besok itu aku harus makan sehat. Kayak sekarang, kayak kemarin saya mulai belajar meal prep ya. Itu pertama kali saya belajar meal prep. Jadi jadi kayak apa ya, jadi itu tuh sekarang meal prep tuh lagi banyak banget di YouTube. Jadi saya ingin coba juga gimana cara meal prep, dan ternyata praktis banget. Dan kalau kita bisa besoknya pengen makan siang, ataupun susah nih pengen makan apapun, jadi tinggal ambil itu aja, udah apa ya, praktis dengan dia ngetin di microwave 1 menit selesai. Oke, dari Flores juga hai. Dari Instagram udah mulai banyak juga. Oke, kita mulai deh ya, karena udah 5 menit juga. Jadi nanti kalau yang di Instagram ini nggak ada rewindnya, tapi di Facebook ada. Jadi kalau yang ketinggalan ataupun yang pengen orang lain nonton, silahkan di share. Jadi seorang lain bisa tahu juga kok sekarang ini ada live-nya saya di The Sexy Transformation with Yasinta Winarto. Jadi saya akan membagikan semua rahasianya, dan juga setiap minggu saya akan membagikan step by step kayak tips-tips gimana caranya nurunin berat badan, dan juga yang terpenting adalah mindset. Oke, kita mulai aja ya. Saya kemarin nerima message di Instagram, gimana ada seorang wanita muda yang berat badan kalau nggak salah 95 kilo, dan dia itu dia tuh bilang, saya tuh sudah bosan ya namanya digejek gendut. Saya udah bosan namanya digejek, namanya babi, celeng, whatever the name yang mereka hina kepada orang lain, kepada yang sudah sudah kelebihan berat badan. Mereka ngejekin itu padahal nggak tahu sendiri apa sih sebenarnya yang dialami oleh seorang orang itu. Padahal kita ngalamin hal-hal yang berbeda dalam hidup. Dan ada orang yang melarikan diri itu dengan cara ngedrugs, minum, dan tapi juga ada orang yang lari itu di makan, dan akhirnya jadi weight gain. Orang berpikir kalau orang yang obesitas atau orang yang kelebihan 20 kilo atau kelebihan 50 kilo seperti saya dulu, itu hanya karena makan. Itu salah satu faktornya, tapi sayangnya bukan itu aja. Faktor utamanya adalah ada something yang terjadi dalam hidupnya, tapi dia itu melarikan diri dari kejadian itu, tapi dia akan melarikan diri dengan cara makan, dan akhirnya dia jadi emotional eater. Kalau hal ini belum diperbaiki, emosionalnya itu, dia akan terus-terusan dari makan, dan sedikit-sedikit langsung makan, dikit-dikit langsung makan. Mungkin juga Anda pernah ngalaminnya, saya misalnya patah hati pengennya snack, atau patah hati pengen, ataupun lagi stres pengennya makan terus kayak gitu. Itu juga termasuk emotional eater. Jadi seseorang itu kalau weight loss ataupun transformation, body transformation, sexy transformation itu bukan hanya berawal dari yang namanya makan. Itu cara untuk nurunin berat badan. Semua orang nanya, caranya gimana sih kak? Gimana sih caranya nurunin berat badan dari dulu yang 111 kilo sampai sekarang tuh gimana sih caranya? Caranya kayak pola makan ditanya, ataupun pola olahraga gimana? Cara ini memang penting banget. Tapi ini adalah nomor 3. Sayangnya orang nggak tahu kalau ternyata cara untuk olahraga atau cara pola makan sehat itu adalah cara terakhir untuk proses turunin berat badan. Cara yang paling utama itu adalah why. Kenapa Anda harus turunin berat badan sekarang?
bukan hanya karena karena jeansku udah kekecilan, ataupun aku minggu depan tuh ada acara atau apa gitu, besok atau bulan depan aku nikahan, ataupun ada temen nikah, ada acara bla bla bla. Bukan itu. Tapi kenapa harus saat ini juga, kenapa harus nurunin berat badan tuh sekarang juga, dan kenapa harus bisa berhasil? Itu intinya. Karena saya juga udah belajar saya belajar tidak hanya tentang cara pola makan dan pola olahraga, tapi melainkan juga cara tentang mindsetnya. Gimana sih caranya sebenarnya memulai mindset di mana sekarang ini harus berubah, nggak boleh besok, nggak boleh kapan lagi, pokoknya harus berubah. Karena kan orang-orang tidak mengetahui hal itu. Kenapa the why-nya itu mereka masih bingung, apa sih yang menyebabkan mereka terus berubah sekarang juga. Mereka melupakan why ini. Jadi banyak orang bilang gini, Mbak, aku udah mulai diet nih, aku udah mulai makan sehat, ataupun aku sudah mulai olahraga, tapi kok niatnya nggak ada ya. Maksudnya aku males, kadang-kadang capek, habis itu makannya aku males prepare, ataupun males makan sehat tuh nggak enak. Siapa bilang? Kalau nggak tahu cara makan sehat, itu dia. Makan sehat tuh bisa enak. Indonesia tuh kaya dengan bumbu-bumbuan, rempah-rempahan, itu gunain. Jadi itu nggak masalah. Jadi kalau misalnya pengen makan sehat tapi juga enak, gunain bumbu-bumbuan itu. Mungkin yang beberapa sudah baca e-book saya yang terbaru ya, yang ini ya, yang The Sexy Transformation Guide to Weight Loss. Di sini ada cara step by stepnya, gimana cara pola makan, pola olahraga, dan juga gimana sih cara pola mindsetnya yang benar untuk biar bisa turun berat badan dengan cara konstan, sedikit demi sedikit, tapi juga terus steady dan akhirnya mencapai goalnya. Dan juga ada bonusnya, yaitu ini nih, ada bonusnya resep masakan sehat tapi juga enak. Karena saya juga dulunya ada seorang chef di Hotel Bintang 5 sebagai training di sana. Jadi saya suka masak, tapi juga saya ingin membuat masakan tuh yang enak tapi juga sehat. Marcelinan, dibeli bukunya di mana ya? Ini versi ebook, jadi saya nggak buat buku, tapi ini ebook. Jadi ebook yang ini adanya di online, so nggak ada di Gramedia atau apa, pasti saya nggak masukin ke sana. Tapi bisa dipesan langsung, atau bisa nanti di message ke Facebook saya, ataupun ke DM juga boleh, nggak apa-apa, ataupun bisa ke WhatsApp di 081 23 933 5877. Sekali lagi 081 23 933 5877. Nah, nanti saya akan ada nanti Facebook group yang berbeda yang akan saya coaching step by step gimana cara menurunkan berat badan dengan menggunakan ebook ini. Oke, kita lanjut sekarang. Yang untuk sampai mana ya? Lupa deh. Tentang pola makan sehat. Makan sehat itu juga orang berpikir kalau namanya diet itu harus nggak makan, ataupun diet itu harus yang namanya nggak makan nasi, ataupun harus yang namanya makannya rebus-rebusan aja. Padahal nggak harus. Makanan diet itu yang jelas cuma satu, gorengan. Yang lain-lain boleh, mau dibakar, mau dipanggang, mau ditumis, mau di apapun boleh. Tapi cuma satu nggak boleh, itu digoreng. Apapun minyaknya nggak boleh. Dan minyak bagus itu ada yang sering saya gunakan, ada dua, itu minyak canola oil dan juga extra virgin olive oil. Dan orang bertanya kayak gini, Mbak, boleh nggak misalnya kalau saya tuh goreng ayam atau goreng makanan tapi pakainya olive oil atau canola oil? Pertama, minyak olive oil itu mahal. Dan kalau goreng itu pakai minyak banyak, itu sayang, itu mahal banget jadi makanan. Dan kedua itu kalau minyak sehat
dimasak dalam suhu yang sangat tinggi, itu semua jadi rusak, vitaminnya atau mineralnya semua yang terkandung baik-baiknya dari minyak itu akan rusak dan kembali jadi minyak goreng seperti biasa. Tuh sebentar ya, anjing saya lagi ribut. Nah, ini tukang ributnya nih. Hai. Ini tukang ributnya. Namanya Hachiko. Oke. Tentu ya. Dan oke, pelan-pelan tolong handphonenya, nomor HP lagi pelan-pelan ya. Oke. Nomor handphonenya untuk ibu saya ini ada di 081 23 933 5877. Udah ya? Atau enggak, nanti saya komen deh di Facebook live-nya atau di mana, nanti saya ketemu, saya kasih tahu nomor WA-nya berapa, atau bisa di message langsung ya di sana juga. Tuh sebentar lagi. Sorry. Tadi anjingnya lagi ribut juga. Oke, Brigita. Masih makan nasi nggak, Kak, selama diet? Saya masih makan nasi. Tapi nasinya, kalau usahain saya, kalau ada nasi merah, saya makan nasi merah. Tapi kalau nggak ada, makan nasi putih juga nggak apa-apa. Dan orang Indonesia berpikir kalau karbohidrat itu cuma nasi. Tapi karbohidrat itu ada macam-macamnya, ada banyak yang bisa kita makan. Untuk di Indonesia ada ubi, ada kentang. Ingat, kentang direbus bukan digoreng. Dan juga ada yang namanya tortilla ataupun oats. Oats itu bagus banget, dan saya setiap hari makan oats untuk sarapan karena saya suka oats. Dan juga ada yang roti gandum, ataupun sekarang banyak banget cake yang sehat seperti kayak ini nih. Nah, nih kalau saya makan, kalau saya lagi lapar atau pengen snack, kita makannya ini, itu Snello cake. Bisa lihat kah? Oke. Ini terbuat dari 100% oats, jadi totally aman dan juga low calories and low fat. Jadinya it's good for you. Dan jadi kalau untuk pengen, orang berpikir kalau yang weight loss itu adalah willpower. Kalau willpower itu nggak bakal tahan lama. Namanya willpower itu cuma tahan seminggu ataupun beberapa hari udah hilang. Karena itulah harus muncul dari diri sendiri, gimana sih caranya biar bisa. Kakak masih diet ya? Saya masih diet. Karena diet ini bukan program, tapi juga sebuah lifestyle. Terkadang kalau saya kalau diet saya nggak 100% sehat, tapi 80-20%. Yang artinya 80% sehat, 20% bolehlah makan es krim sekali-sekali ataupun makan chips sekali-sekali, nggak apa-apa. Tapi 20% aja. Jadi di sekitar 80% saya tetap makan sehat. Jadi ini sebuah lifestyle yang artinya harus dilakukan terus-terusan, bukan cuma kayak program pelangsingan yang habis langsing selesai. Itu enggak. Jadi ini sebuah lifestyle. Tadi sampai mana ya? Lupa lagi. Sampai mana ya tadi, ingatin dong. Dulu berat badan saya 111 kg, sekarang masih di antara 68 ataupun 69 gitulah. Kalau sekarang program dietnya jadi berapa bulan? Ini bukan program diet ya, seperti saya bilang. Ini sebuah lifestyle. Ini bukan program diet, tapi ini sebuah lifestyle. Kadang-kadang Anda bisa turunnya konstan ataupun kadang-kadang stuck. Itu tetap harus dijalani juga, karena ini sebuah lifestyle yang artinya Anda melakukan itu setiap hari juga. Untuk olahraga juga Anda bisa makan apapun juga. Walaupun saya sukanya nge-gym. I love fitness.
Saya suka nge-gym, angkat barbel, ataupun untuk lari, untuk kardio suka lari, ataupun saya suka yang namanya renang. Saya juga pelari half marathon karena memang saya suka lari. Tapi akhir-akhir lutut saya lagi kurang bagus kondisi, jadi saya stop dulu lari, jadi untuk recovery dulu. Anda bisa melakukan apapun olahraga yang Anda inginkan, mau yoga, mau pilates, mau yang namanya Zumba yang sekarang ngetren kan, itu Anda terserah. Anda boleh melakukan apapun itu, yang penting Anda konstan untuk melakukannya. Juga Anda bisa yang penting pertama Anda happy ngelakuinnya. Kalau Anda nggak happy, itu agak susah, karena saya menciptakan sebuah lifestyle yang membuat Anda happy, yang juga Anda merasa senang ngelakuinnya. Berapa minggu lalu adik saya ikut yang namanya program diet yang terlalu strict, yang bikin dia nggak makan sama sekali, nggak ada rasa, rebus-rebusan aja, nggak ada oil ataupun apapun, makannya tanpa karbohidrat, dan semua tumis-tumisan yang sehat. Hi from Malaysia, hi Judy from Malaysia. Thank you, thank you for coming. I hope you understand in Indonesian, because I'm not using English in this session. Untuk yang namanya makannya kemarin dia itu tuh yang makannya dia benar-benar strict banget, yang tanpa rasa, tapi juga tanpa apapun. Turunnya cepat, dalam seminggu dia turun 3 kilo. Tapi dia stres banget menjalani program ini, yang akhirnya dia bilang, aduh bukannya karena dia juga bilang aku lapar banget, aku juga stres, kayak aku malas-malasan ngakuin ini, pas olahraga juga nggak bisa karena benar-benar kekurangan energi. Dan akhirnya dia stop sekarang. Akhirnya dia stop untuk pola makannya benar-benar strict itu, dan dia mulai lagi yang biasa lagi, yang nge-gym teratur, ataupun olahraga makannya sekarang juga ikut juga ke meal prep saya juga. Dan kami berdua juga makannya ganti-gantian masak, jadi kadang-kadang kok dia masak saya nggak masak, ya kayak gitu. Yang jadinya namanya diet, ataupun Anda menyebutnya diet, saya menyebutnya makan sehat. Anda bisa melakukan apapun itu, mau diet mayo, mau diet apapun ya, ada macam-macam diet sekarang, ada OCD ataupun dietnya saya sendiri yang Anda bisa baca di sini nanti langsung di e-book ini. Itu terserah Anda. Yang penting Anda menyenangkan, bervariasi, nggak ngebosen, dan nggak bikin lemes. Karena kalau saya disuruh, saya olahraga sehari 1,5 jam. Itu sekitar 5-6 kali seminggu. Tapi saya bagi 2, itu pagi-pagi 1/2 jam, dan habis itu lanjut di gym sore hari 1 jam lagi, karena terkadang capek banget kok, 1,5 jam langsung seret, itu capek lumayan. Jadi saya bagi jedain 2 kali, pagi hari dan sore hari. Jadi tetap harus makan juga. Justru yang saya makan 5 kali sehari. Justru pas kita nggak makan, kita nggak punya tenaga untuk olahraga, dan artinya kita juga mulai susah untuk bakar lemak. Dan saat kita kelaparan, justru saat itu metabolisme turun, dan juga body kita akan membakar kalori lebih rendah juga. Dan itu bakal susah makan, pakai kurusnya. Oke, ini Nafira Sudita di Instagram. Kak, motivasi pertama kakak buat diet itu apa ya? Nah, setiap orang motivasi berbeda-beda untuk diet pertama kali, atau untuk saya sebutnya sebagai transformasi untuk pertama kalinya. Motivasi saya jujur pada saat itu karena saya ditolak. Tapi bukan ditolak cowok ya. Gini, kalau cerita saya gini, waktu pertama kali orang berpikir saya ditolak karena saya ditolak cowok gitu kan. Gini, saya pas dulu itu saya berani suka ya sama cowoknya enggak. Karena saya udah pasti, karena saya ngerasa kalau saya mau nyatain I like you ya pasti ditolak, ya udah ngapain juga. Jadi saya langsung backup diri, kayak ngapain juga saya harus ngomong aku suka kamu, karena saya juga dengan penampilan saya 111 kg
nggak ada yang mau, jadinya saya nggak berani namanya suka cowok waktu itu. Jadi bukan karena ditolak cowok. Kok sekarang ya beda. Kalau yang mau, jadi saya tuh ditolak kerja dulunya. Dulunya saya ditolak kerja. Saya dulunya ke sekolah di pariwisata, yaitu jadi kayak di bidang, saya di bidang manajemen perhotelan, yang bisa ke waiter, jadi chef, jadi untuk housekeeping juga saya mempelajari itu semua. Waktu itu saya ditolak kerja di sebuah villa untuk wedding, dan seluruh teman-teman saya itu keterima, kecuali saya enggak, karena badan saya yang kelebihan berat badan. Dan saat itulah momentumnya, karena saya memutuskan akhirnya saat ini saya berubah. Kak, niat diet kokoh tuh gimana ya? Nah, ini dia saya pengen menceritakan kepada Anda semua. Gimana sih cara membangun niatnya dulu? Kok niat sudah ada, itu namanya pola makan, pola olahraga, semuanya itu pasti jalannya kayak mulus banget. Nggak mulus sih, maksudnya nggak mulus, tapi juga kayaknya lebih mudah untuk ngelakuin itu semua. Cara buat niat kokoh itu karena saya membuka momentum yang benar-benar menyakitkan. Kayak waktu itu saya ditolak, jadi saya tuh merasa kalau saya ditolak kerja, saya nggak bisa mempunyai pemasukan, saya nggak bakal sukses. Dan gini, setiap orang tahu caranya diet gimana. Saya yakin Anda semua yang lagi nonton sekarang pasti udah pernah namanya baca buku diet, ataupun Anda pernah browsing tuh di Google gimana caranya diet yang gimana caranya diet macam-macam sekarang ada. Di YouTube udah banyak banget ada exercise video free. Dan saya mau nanya, kenapa Anda nggak mulai? Kenapa Anda nggak mulai untuk olahraga, ataupun Anda mulai mempraktekkan semua isi buku-buku itu? Satu jawabannya, karena nggak ada why. Nggak ada kenapa harus ngelakuin itu sekarang. Dan itu juga saya alami juga. Saya waktu itu menonton sebuah reality TV show di USA, di TV kabel di Indonesia, yang membahas tentang gimana caranya weight loss dengan cara yang natural, tanpa obat pelangsing, tanpa namanya produk pelangsing, tapi hanya dengan pola makan sehat dan juga olahraga. Saya tuh import semua buku-buku dari USA. Saya import, kebetulan ada cece saya di USA lagi kuliah. Waktu itu kebetulan dia pulang ke Bali, jadi saya titip juga sekalian, beliin dong buku ini, soal di Bali, di Indonesia nggak ada, jadi ada di USA aja. Jadi saya beli buku itu sampai berapa juta untuk saya baca di Bali, dan tetap saya nggak ngakuin. Saya nggak ngakuin itu, sampai akhirnya saya menemukan momen kenapa saya harus berubah. Dan momen inilah yang harus Anda temukan. Saya bisa membantu Anda untuk membuat momen itu, tapi harus personal. Harus kayak one-on-one session. Baru saya bisa membantu Anda gimana cara menemukan rasa why, kenapa harus berubah saat ini juga. Mungkin nanti saya membuat session untuk private session, untuk gimana caranya saya bisa membantu Anda menemukan why Anda sendiri. Karena kebetulan saya sendiri seorang terapis untuk hal itu. Gimana cara menemukan sesuatu yang ada dalam diri sendiri, gimana Anda bisa berubah saat ini juga dengan transformasi yang long lasting transformation. Saya ini udah selama 7 tahun. Bukan baru berapa bulan ataupun baru berapa tahun, tapi saya sudah melanjutkan ini selama 7 tahun. Dan tetap tanpa obat pelangsing, tanpa produk pelangsing, dan hanya melakukan pola makan sehat, pola pikir sehat, dan juga olahraga yang teratur. Kak, tolong bantu dong gimana caranya supaya diet kita itu bisa berjalan dengan lancar. Itu dia, harus niat dulu. Pertama, niatnya itu yang harus dibangun. Karena cara itu sekarang era informasi, di mana cara itu ada di mana-mana. Anda bisa orang-orang share juga gimana cara buat smoothies yang enak gimana, ataupun caranya diet mayo, diet apapun, ataupun diet saya juga share gimana caranya biar bisa pola makannya gimana, apun food prepnya gimana. Nanti food prep mungkin saya akan coba bikin di YouTube video,
tapi nggak di live karena agak berantakan. Jadinya nantinya karena kalau di YouTube nanti saya bisa editing jadi bisa lebih rapi. Nanti yang mungkin meal food prep nanti saya bahas, dan juga cara masak kayak gimana nanti kan saya bahas di YouTube video. Nah, belum mulai. Nanti kalau udah mulai nanti saya kasih tahu kok di sosial media juga. Hai, ada Sofia di Facebook. Hai. Kak, pertama kali lihat langsung berhasil nggak? Pernah gagal sebelum? Saya gagal berkali-kali. Nggak langsung cuma plek. Saya pakai cara ini udah langsung bener plek 100%. Enggak. Saya juga pernah ngalamin kegagalan sering banget. Yang namanya stuck. Kayak kemarin bulan kemarin saya stuck bener-bener kayak nggak turun, nggak naik. Nggak turun malah naik dikit gitu. Jadi kayak tetap harus dilakuin dulu. Ada saat-saat dimana kayak stuck itu jadi kita ada berapa hal sih ganti. Jadi tubuh itu merasa terlalu udah sudah konstan sudah beradaptasi dengan hal itu. Jadi kayak kurang terlalu banyak untuk bakar kalorinya. Jadi harus mulai lagi cari baru apa. Oh ya, apa yang harus diubah sekarang. Jadi maka saya mulai food prep untuk biar bisa turun berat badan konstan lagi. Jadinya namanya gagal udah sering, gak usah disebutin lagi. Gak ada namanya langsung plek satu cara berhasil itu. Saya udah coba berbagai cara. Dari olahraga pun gak cuma gym sama lari. Saya juga muay thai, ataupun saya suka body combat, ataupun saya suka boxing. I love boxing so much. Jadi karena gini, kok boxing itu sekalian olahraga sekalian lepas stres. Enak kan? Nggak usah mukul orang tapi bisa ninju yang lain, jadi stresnya nggak ada. Halo, ada Ode di Facebook. Halo, ada Richard juga. Hai Richard, itu teman saya di SMA dulu. Dia tahu tuh gimana dulunya saya tuh naik tangga di lantai 4 itu pas capek-capekan nggak bisa jalan, harus benar-benar lama naik tangganya, capek banget itu waktu SMA. Get over dari plateau. Nah, cara buat get over dari plateau itu ubah dari pola makan. Coba lihat lagi pola makannya. Apa harus diubah? Apa yang terlalu banyak, misalnya terlalu banyak sugar, ataupun terlalu sedikit protein, ataupun makronya terlalu banyak, ataupun karbohidrat terlalu sedikit, ataupun macam-macam cara buat hit plateau. Gimana caranya bisa regain lagi dari plateau itu. Kalau lagi stuck olahraga, coba gantinya dari misalnya dari ikut kelas. Biasanya wanita pada umumnya itu semua ikut kelas. Coba sekarang ubah gitu. Coba jangan ikut kelas dulu selama sebulan, ataupun dalam 3 minggu nggak ikut kelas, tapi coba namanya angkat beban, ataupun juga lari di atas, nggak usah lari sih, jogging di atas treadmill. Itu juga bisa, karena pola kalau kita udah sering ikut kelas itu, jadi body kita itu semacam beradaptasi dengan pola olahraga yang dari trainer tersebut. Gimana cara olahraganya, otot itu udah mulai kayak sudah mulai steady. Jadi kita harus mulai ubah lagi olahraganya biar otot tuh kaget. Jadi pas otot kaget, jadi mulai turun lagi berat badannya. Oke, Kak, tetap aja sih. Oke. Kak, berapa tahun untuk menurunkan berat badan? Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyain ya. Berapa tahun sih aku harus turun berat badan biar sama kayak kakak, ataupun sama dengan orang lain, ataupun gimana? Tergantung Anda sendiri. Anda itu Anda tuh disiplin nggak ngejalannya? Anda mulai olahraga gimana? Teratur atau enggak? Pola makan Anda gimana? Apakah Anda cheatingnya terlalu banyak, ataupun nggak makan sama sekali? Ada tuh orang-orang yang mulai diet itu sampai namanya nggak makan sama sekali, cuma makan sekali sehari dan makan cuma apel. Itu pernah saya ngelakuin juga waktu SMA. Saya pernah coba diet itu, dan cuma tahan 3 hari, saya udah lemes, saya nggak mau lagi, stop. Coba liatin dulu dietnya bagaimana,
itu semua tergantung Anda sendiri. Anda maunya kayak gimana? Maka itu, kok niatnya sudah ada, kau udah ada terinspirasi untuk nurunin berat badan, Anda itu semua dengan gampang banget menunjukkan kayak membangkitkan niat itu sangat gampang jika memang datang dari diri sendiri, bukan dari willpower. Willpower itu nothing, tapi kok itu datang dari diri sendiri, kenapa saya harus berubah saat ini juga? Kenapa saya harus melakukan hal ini untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain? Itu saatnya Anda bisa berubah dengan cara, itulah momen Anda bertransformasi. Saat Anda menemukan titik itu, gimana pokoknya, today, pokoknya sekarang ini saya harus mulai berubah. Saat itulah momen Anda bisa, it's gonna be so amazing. Karena itulah saya sebut ini dengan sexy transformation. Karena sexy transformation bukan hanya bentuk tubuh, tapi juga pola mindset, pola pikir Anda gimana. Dan juga ini bukan cuma tentang kelihatan cantik ataupun pede, tapi juga merupakan gimana cara, kalau Anda setelah berhasil mentransformasi tubuh Anda merasa menjadi seorang pribadi yang strong, yang pede, yang benar-benar berkarisma. Dan ingat, today the International Women's Day. You know, all the women's all around the world, kita terinspirasi dari mereka, kayak Oprah Winfrey, Audrey Hepburn, Lady Diana, ataupun Estee Lauder. Mereka itu the most amazing woman yang I've ever known. Jadi mereka itu mengalami hal yang transformasi, tapi beda. Mereka transformasi dalam hidup. Saya juga mengalami transformasi dalam hidup, tapi juga apa ya? Pertama transformasi dalam hidup, tapi juga di-apply ke transformasi dalam bentuk tubuh, karena saya memang fokusnya di bagian weight loss. Tapi bukan weight loss juga, tapi Anda meregain diri Anda sendiri, gimana cara Anda mencintai diri Anda sendiri. Dan saya selama 7 tahun saya pernah ngalamin pas saya lagi hate myself, gimana saya mengkritik diri sendiri, gimana cara, oh ya, perutku belum merata, ataupun perutku kok tiba-tiba berat badanku naiknya terlalu banyak, ataupun misalnya terlalu nggak olahraga berapa minggu gitu. Kadang-kadang I hate myself. Tapi saat I hate myself itu justru berat badan justru makin susah untuk turun berat badan. Saat Anda bisa mencintai diri sendiri, saat itulah proses ini menjadi jauh lebih ringan. Dan kebetulan nih udah 45 menit ya kali ya. Kayaknya kayak pembahasan minggu ini kita stop dulu, nanti kita lanjutin ke minggu berikutnya. Dan bagi Anda yang misalnya pengen tahu pola makan saya gimana, diet step by stepnya gimana, ataupun pola olahraga dan gimana cara memotivasi diri di dalam maksudnya pengen belajar telan sendiri dengan bimbingan saya, Anda bisa baca buku saya yang ini, e-book saya yang terbaru, The Sexy Transformation Guide to Weight Loss. Semua ada cari sini. Nanti saya akan guide Anda di Facebook group, eksklusif Facebook group yang lain, ya nanti saya akan mengcoaching Anda one by one. Maksud nggak sih bahwa one by one, tapi secara personal juga. Anda bisa tanyakan apapun di situ. Gimana cara saya hit plateau, saya udah berkali-kali hit plateau juga. Gimana cara tiba-tiba gainnya too much, habis itu juga gimana cara saya bisa lepas dari hal itu juga. Itu ada di sini semua. Anda bisa baca buku ini, dan buku ini hanya ada di tim saya, hanya ada di tim saya sendiri. Dan kalau mau pesan bisa juga di line @snellocake, ataupun bisa di WhatsApp di 081 23933 5877. Yang kebetulan yang pengen ini buku baru ya, ini buku baru. Buku yang pertama sudah nggak produksi lagi, tapi yang buku terbaru ini sekarang dalam format ebook. Jadi bukan buku lagi, jadi dalam format ebook. Di situ ada macam-macam banyak bonusnya juga. Ada 7 days eating plan juga. Ada juga cara 45 resep masakan sehat yang sering saya buat sendiri di rumah. And it's amazing, it's delicious, and it's healthy.
Anda bisa belajar semua dari sana juga. Dan buku ini bisa Anda dapatkan, Anda bisa message saya di misalnya Instagram, saya message saya juga, ataupun di Facebook. Anda bisa juga di WhatsApp, ataupun di mention ke saya di masa saya beli bukunya. Nanti saya balas juga di masa saya bisa beli bukunya juga. Dan semua ini it's totally healthy, it's natural ways to weight loss, and it is the sexy transformation. Thank you so much for joining me for today, the International Women's Day, and see you next time on the Sexy Transformation with Yasinta Winarto. Bye bye.